Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aircool Garage. Kali ini kita akan bahas PW Mana lagi nih? Asal Pekalongan, bosku. Terakhir kemarin kan sudah cat dasar ya? Ya. Nah, apalagi tuh selanjutnya, Pak Rijal? Nah, kalau kemarin itu setelah cat dasar tuh ada prosesnya lagi, ya kan? Masuk proses koreksi. Oh, dicek lagi tuh. Iya. Dicek karena lagi, ya. Kenapa ada proses koreksi? Karena pada saat epoxy filler itu terakhir, itu nggak akan pernah bisa kita kelihatan yang lubang-lubang kecil. Oh, yang pokoknya pori-pori gitu, pori-pori seperti itu, atau ada yang belum rata, dempulannya kan udah mulai terlihat tuh kalau di cat dasar. Yang kemarin tuh. Iya, makanya kita lanjut dengan proses koreksi di situ. Yang di bulan. Ya, saya tanda-tandain tuh. Biasanya saya tanda-tandain, saya kasih tahu pakai pensil gitu kan. Posisi yang mana ini semua. Setelah itu dikoreksi, hari selanjutnya baru mulai untuk yang dikoreksi itu direvisi diperbaiki lagi. Iya, itu biasanya pakainya kalau dia terlalu banyak dalam dempul, tapi kalau kecil-kecil ya kita pakai kombi disebutnya, ada tuh. Ada namanya kombi. Iya, coklat tuh, warnanya coklat. Jadi tujuannya untuk menutup pori-pori. Pori-pori yang masih ada tadi. Gitu. Tutup pori-pori. Agak banyak nggak kira-kira kemarin tuh, Pak Rijal? Kemarin sih kalau menurut saya sih normal-normal aja segitu, mah. Tapi ya. Justru ada beberapa yang panel yang harus dikoreksi benar itu ya bagian apron. Oh, apron depan di tuh. Dalam, karena itu juga posisinya ada di pojok. Iya. Jadi agak susah untuk pengerjaannya sih, memang dari mulai ngedempulnya susah, belum nanti ngamplasnya susah. Ya karena dari part-part sebelumnya juga dari part 1 kondisinya gitu, dan memang itu tidak ada yang diganti secara body. Enggak, karena apronnya dia nggak ganti, body panelnya dia nggak ganti gitu. Ya nggak diganti ya. Ya itu, makanya ya agak-agak lamanya di situ aja, nggak mungkin kita tinggalin dengan bekas dempulan yang tidak diamplas. Nggak enak aja ngelihatnya. Kalau menurut saya sih mah. Tapi itu jadi challenge di Aircool lah, si Pekalongan ini ya. Nah, setelah dikoreksi berarti kan diamplas terus kan pelan-pelan gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi tuh, Pak Rijal? Setelah itu semua udah diamplas, selesai, sudah dicek nggak ada yang tertinggal, itu langsung kita mulai masuk ke dalam oven. Kita pindahkan. Kenapa? Waktu saat koreksi ada di luar dan cat dasarnya ada di luar. Ya, kenapa tuh, Pak Rijal? Karena ya satu, penerangannya lebih terang udah pasti di luar dibanding oven. Bantu matahari ya. Dibantu matahari. Betul. Kita nyenternya gitu kan, ngelihatnya posisinya. Oke, tapi kalau udah dimasukin ke dalam pada saat dalam koreksi, pasti ada yang ketinggalan. Pasti ada yang ketinggalan. Ya namanya mata ya. Mata gitu kan. Akhirnya kalau koreksi harus di luar. Selesai koreksi, naikin lagi yang terkena amplas atau yang terkena dempul. Itu kita tutup dulu itu. Tutup tuh. Ya, tutup, selesai semua, itu udah bisa kita lihat kan. Oh iya, kelihatan. Kita amplas 800 soalnya kan. Dari amplas 800 kita bisa lihat tuh ada kekurangan-kekurangan, udah enggak, baru kita masukin ke dalam, baru malah dalam oven, baru kita cat jadi. Cat jadi berapa lapis tuh? 2 layer. 2 layer ya. Jadi totalnya semua 4 layer. Oh, itu kelihatan tuh ya. Iya. Jadi dasar 2 layer, ngejadiinnya 2 layer. Gitu. Lagi kelihatan sih memang ya, spray-gunnya juga bagus juga tuh, Pak Rijal ya. Apa namanya? Spray gunnya memang sampai itu loh kayak lebar ya. Lebar gitu. Nah, lebar itu karena memang itu diperlukan untuk vernis. Vernis ya? Iya. Kalau saya siasatinnya seperti itu. Yang di vernis yang saya bagus spray gunnya. Tapi kalau untuk ngecatnya saya terus terang modif. Modif, oh si ininya F75 nya sama.
kelihatan bagus banget sih itu kelihatan. Iya, sama itu dia lebar, kita modif F75 loh kita modif dari proses gitu ya. Nah, berarti kan ini masih dalam proses naik cat jadi lah ibaratnya. Iya. Lanjut ke tadi pernis. Iya. Berapa lama tuh Pak jeda tuh dari cat jadi ke pernis? Nah, dari mulai cat jadi itu jedanya hanya 10 menit. Oh, langsung naik pernis nih kayak. Iya, karena kalau piu kan cepet kering. Dia udah siap untuk naik selanjutnya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, makanya 10 menit kita tunggu. Baru naik proses vernis pertama tuh. Nah, itu kan dimulai vernis pertamanya itu bagian dalam. Jadi dari mulai kabin dalam kita mulai, terus kolongnya bagian mesin semua, kolong selesai semua, baru kita naik dari mulai belakang buntut ruang mesin. 10 menit dari situ baru pernis tuh. Naik pernis layer pertama. Layer pertama. Iya. Itu yang gun kelihatan banget lah. Itu ya lebar ya. Lebar ya. Nah, itu 10 menit lagi mau masuk layer kedua. Masuk layer kedua. 10 menit. Ya. Istirahat. Udah agak keringan dikit. Naik lagi yang kedua. Ketiga, sorry. Ketiga. Iya, bisa kelihatan sih. Apa namanya gitu. Ritmenya terus sama prosesnya gitu ya. Apa namanya ini baru bodinya si kodok Pekalongan aja. Iya, baru bodinya. Nanti panelannya semua spakbor. Update berikutnya Pak Rijal. Kita update nanti berikutnya karena memang dua kali proses pengecatan proses kalau untuk pengecatan. Nanti akan masuk di part selanjutnya lah. Untuk si bodinya nanti akhirnya akan si apa namanya bodi utuhnya akan keluar betul. Pindah ke ruangan sini. Iya, benar. Berarti semua untuk bodinya si PW Kodok Pekalongan ini dari mulai bawah, luar, dalam dan segala macam sudah selesai dong. Selesai. Jadi tinggal nanti sasis. Wah, sasisnya masih PR. Iya, sasisnya kan lagi parel juga lagi dikerjakan. Jadi sudah bawah itu udah kita epoksi. Udah nah tinggal kita halusin baru kita naikin cat nanti nih. Nanti juga ada di part selanjutnya nanti sekalian bisa masuk. Iya, kemarin sih ada yang nanya tuh. Gitu. Wih, itu kodok asli atapnya bolong atau apa katanya? Saya jawab aja itu di custom di Aircool Garage. Saya bilang bisa bikin tuh, bisa dilihat di video sebelumnya kan biayanya berapa gitu ya. Itu bisa dilihat itu di customnya di Aircool Garage, bos. Nah, rektopnya silakan order di Australia. Rektopnya di Australia. Iya, kita yang pasangkan. Nah, kita pasangkan di Aircool Garage gitu ya. Berarti si Pekalongan ini ya apa namanya tinggal poles ya berarti. Poles nanti. Kalau menurut saya masih karena nanti setelah itu berbarengan dengan pengecatan deck mesin. Oh iya benar. Deck mesin masih berproses lah kalau si Pekalongan apa namanya decknya segala macam. Lagi dibersihkan informasinya Pak Rijal. Lagi dibersihkan. Terus nanti kata rencananya kan dia mau datang. Ownernya. Ya Senin katanya. Nah itu nanti banyak lah karena progresnya adalah selanjutnya. Setelah ini kan pasti ada kelistrikan, ada interior gimana. Oh iya tuh. Itu belum ada obrolan ya. Karena itu kan harus dijadwalkan semua kan. Gitu. Terutama si kabel kali awal ya. Ya kabel pasti utama pertama. Karena memang kan itu diangkat semua tuh, nggak mungkin kabel lamanya balik, benar nggak? Iya. Baru nanti mungkin bahas masalah interior. Ya apa namanya pasti kabel harus baru lagi kali ya. Iya. Kalau harus diinstalasi lagi itu. Udah pasti udah kabel tuh harus baru, nggak mungkin pakai kabel lama juga. Iya. Kemarin kusut. Iya. Kalau yang baru sih mungkin bisa dilihat channelnya Aircool lah, ada tuh yang lagi instalasi Karman Gia sama instalasi restorasinya yang kodok biru. Iya. Bagaimana perbedaannya gitu ya? Tuh. Terutama sih yang si Karman Gia lah. Ya bisa tuh dilihat lah mungkin ownernya pas ngelihat di video update-nya gitu ya. Iya. Atau buat sobat Aircool yang bisa dilihat juga pekerjaan di Aircool seperti apa kan. Betul. Pokoknya lihat channel kita aja lah. Mobil apa aja kan di situ kan. Ada dari mulai VW terus Jepangan juga ada. Terus jenisnya apa aja kan di situ ada. Nah, jadi bisa dilihat. Warna si Pekalongannya apa Pak itu Pak?
Itu dia minta memang hijaunya itu hijau Vespa. Hijau Vespa namanya? Iya, hijau Vespa. Vespa motor-motor Vespa tuh suka ada, tapi itu kan terlalu, kalau menurut saya terlalu tua lah dan pasaran. Ini terus terang agak saya mudahin dikit. Apa ya? Jadi kalau dibilang pastel pun masih masuk. Pastel, tapi dia ada 2 warna tuh kan. Kalau dari sisi, kalau kita ngeliat dari sisi kita ke kanan miring ngelihatnya, kayak biru. Itu rada, ya kayak biru, rada tua dia. Iya. Tapi kalau kita masuk ngelihat ke samping kanan, nah itu agak mudah. Itu nanti bisa dilihatnya setelah dipoles kali Pak. Ya. Kayak kemarin yang pernah tuh saya lihat yang coklat tuh kan. Ini efek cahaya semua. Jadi gara-gara kehalangan tiang gitu ya. Ya. Pak ini kayaknya setnya beda deh gitu. Padahal sih kalangan tiang bos gitu. Kayaknya yang biru juga bakalan gitu tuh. Ya. Kalau warna itu kan banyak biru. Pengaruh. Hijau biru sih Pak, saya juga kadang-kadang. Ya kadang-kadang ngeliat kayak biru ya. Kalau ya dari kiri kita ke kanan. Rada-rada makanya itu agak muda biru jatuhnya. Gitu. Kayak biru ya. Ya mungkin kan ada yang nanya gitu. Ya bisa sih kalau request warna gitu. Bisa. Yang jelas sih pabrikan nggak ada warna gitu Pak. Nggak ada. Karena kita bikin formula baru formula sendiri lah. Jadi masing-masing mobil yang kita cat di sini sudah ada formulanya. Jadi kita nggak terlalu takut untuk belangnya lah. Iya. Gitu. Ya pasti kan nggak ada tuh istilahnya pabrikan ini kode sekian nggak akan sama. Iya. Apalagi orang cuma ngasih lihat foto di HP ini warnanya mau begini. Iya. Karena yang di HP sama yang jadi beda. Ya udah pasti jauh Pak. Ya jauh lah. Mirip saya sih. Kalau intinya lah mirip. Iya. Kalau menurut saya. Kalau dibilang sama juga nggak mungkin karena bisa aja kan si foto itu ininya resolusinya tinggi, yang rendah kan beda-beda. Betul, beda-beda. Apalagi untuk warna gitu ya. Kang, buah dulu dong, buah dulu. Iya, ada mangga tuh, ada mangga. Serius amat ngomongin si Pekalongan supaya ownernya cepet datang gitu ya. Supaya cepet beres gitu Pak Rijal, si Pekalongan lah. Karena di Aircool seperti biasa kalau ada yang mobil dari mana bos? Yo, ini dari Pekalongan, mana dari Medan. Yang ini dari sini, ada namanya istilahnya semua nih. Aduh, ada ininya. Jadi ada khasnya, kode. Ada khasnya kalau di Aircool itu mobil-mobil yang direstorasi. Ya Pekalongan berarti selesai lah kalau untuk bodi ya. Selesai untuk restorasi, pokok ini naik semua panel-panel, ya sasis selesai udah. Betul. 2 minggu lah, kurang lebih. Ya kalau bicara budget, setiap mobil beda-beda. Apalagi sekarang, ini kan yang setahun yang lalu. Tahun lalu bisa dilihat di video-video sebelumnya masalah budget atau Sobat Aircool atau yang lihat update si Pekalongan ini ya silahkan tanya langsung aja di nomor berapa aja di 0812 9009 1972. Ya itu bisa ya konsultasi kayak tadi tuh ada yang konsultasi ya dari mana? Kalimantan. Nah, kebetulan saya pas ada konsultasi mau restorasi kodok ya. Ya. Kayak gitu kan ya, konsultasi dulu kita sih pasti akan membantu lah. Minimal ya dia kasih video lah, foto gitu kan. Jadi kita bantu estimasi. Kita bisa estimasi dan kita bisa prediksi kalau dari pihak kita kan. Ya, prediksinya kita nih masuk apa enggak nih, ntar pas kiraan bobol semua, bolong. Iya. Mau di repair kan banyak kemungkinan. Betul. Ya kayak tadi lah, betul Pak Rijal. Ada yang kebetulan saya pas ada, Pak Rijal ada yang nelfon ya. Kirain udah kenal, nggak taunya di ujung nanya nama. Ya, saya bilang udah nerangin semua baru nanya nama, berarti itu namanya calon customer. Insya Allah ya. Oke, Sobat Aircool. Semoga informasi bermanfaat. Silahkan yang mau restorasi, mau repaint, mobil apapun, mau ya Volkswagen atau Jepangan dan segala macam, intinya body repair, datang atau kontak aja ke WA 0812 9009 1972. Tanya aja, nggak bayar, gratis. Nah itu kuncinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.